Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B dan dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dasar sistem kontrol, yaitu pada PID motor DC platform I/O. Oke, kita ke materi pada pembahasan materi kali ini. Di sini yang pertama itu ada editor VS Code, kursor, WinShop, dan sebagainya. Kemudian bahasa pemrograman Python dan cara instalasi Python. Kemudian extension Python dan platform I/O serta kegunaannya juga. Dan masih banyak lagi di sini. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah editor yang paling populer saat ini yang memiliki keunggulan diantaranya yaitu ringan dan juga gratis, kemudian banyak extensionnya juga, kemudian mendukung banyak bahasa di sini, kemudian juga Git terintegrasi. Kemudian ada kursor, nah yaitu adalah editor modern berbasis VS Code yang dilengkapi dengan AI Assistant. Nah, keunggulan dari kursor ini yaitu pertama, bisa mengenerate kode secara otomatis. Di sini pada kursor ini juga akan langsung membenarkan dari error pada program kita. Nah, si kursor ini juga lebih cepat untuk pekerjaan development. Nah, kemudian ada yang namanya WinShop di sini, yaitu adalah editor baru yang juga mengintegrasikan AI. Nah, keunggulannya yaitu sangat cepat, mendukung kolaborasi juga, dan juga terdapat AI asisten bawaannya juga. Oke, materi berikutnya adalah Python, yaitu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat mudah untuk dipelajari. Nah, Python ini biasanya digunakan untuk data science, kemudian IoT, kemudian machine learning, web development, dan juga otomasi. Kemudian keunggulan dari Python ini yaitu pertama, sintaksnya sederhana, kemudian banyak library-nya juga, dan komunitasnya juga besar. Oke, kemudian cara instalasi Python. Nah, di sini langkah instalasinya yang pertama itu kita buka dulu situs resmi dari Python-nya, kemudian kita download Python yang versi 3.10.11, kemudian kita jalankan installer, lalu centang add Python to path-nya, kemudian klik install. Kemudian materi selanjutnya yaitu extension, yaitu adalah alat tambahan atau fitur ekstra yang dipasang pada sebuah software supaya software tersebut punya kemampuan lebih dari bawaan awalnya. Nah, jadi extension ini ibaratnya kita menginstal suatu aplikasi pada sebuah perangkat yang kemampuannya tidak dimiliki oleh perangkat tersebut. Nah, kemudian extension Python dan platform I/O. Nah, di sini extension Python berfungsi diantaranya yaitu untuk menjalankan file Python, kemudian untuk debugging, auto completion, kemudian menampilkan error juga, dan mengelola virtual environment. Nah, untuk Python itu seperti ini untuk gambarnya. Terus kemudian ada yang namanya platform I/O. Di sini platform I/O adalah extension untuk development microcontroller. Nah, karena saya menggunakan memakai microcontroller, di sini saya gunakan platform I/O juga. Nah, kegunaan dari platform I/O yaitu yang pertama, kompilasi dan upload program ke board, kemudian manajemen library otomatis. Nah, yang tadi di sini juga platform I/O dapat memfix langsung error pada program kita. Kemudian lingkungan kerja lebih profesional dibandingkan dengan Arduino IDE. Kemudian struktur folder juga lebih rapi, dan juga mendukung banyak jenis board. Jadi kita masuk ke
materi yang selanjutnya yaitu di sini pada kursor. Oh iya, di sini saya menggunakan kursor untuk editornya. Di sini saya menggunakan prompt seperti ini yang saya masukkan ke AI agennya dalam kursor tersebut. Buatkan kontrol PID Arduino Mega 2560. Ya pokoknya seperti ini untuk promptnya. Kemudian untuk penjelasan promptnya, yaitu prompt tersebut berisi spesifikasi lengkap untuk membuat sistem kontrol PID berbasis Arduino Mega 2560 yang dikendalikan menggunakan GUI Python GT5. Nah, sistem ini juga memiliki fitur kontrol kecepatan dan posisi filtering data, kemudian bisa menampilkan grafik juga, kemudian penyimpanan data dan parameter yang dapat diatur secara real time. Nah, pada prompt tadi itu di sini saya ingin sistem tersebut memiliki berbagai fitur yang dapat kita atur memakai GUI Python GT5. Nah, jadi intinya seperti itu. Kemudian karena pada percobaan tersebut memiliki banyak kendala, di sini saya memiliki prompt tambahan. Untuk yang pertama itu di sini karena algoritma pembacaan encodernya yang kurang bagus, di sini saya menggunakan prompt seperti ini, yaitu perbaiki algoritma baca encoder agar lebih teliti dan juga lebih bagus. Kemudian juga ketika mode speed, harusnya speed yang digunakan itu adalah speed yang per second. Kemudian waktu ekspor PNG juga di sini sempat terjadi error. Kemudian saya ingin juga untuk legendnya itu ditaruh atau keterangannya itu ditaruh di sebelah kanan bawah. Kemudian juga hanya menampilkan yang hanya saya aktifkan saja. Nah, untuk prompt tambahannya itu seperti ini. Jadi pada kursor ketika kita masukkan ini, dia dapat langsung membenarkan atau mengubah program kita. Terus kemudian ini adalah salah satu hasil dari program Arduino Mega-nya. Ya, di sini untuk baris yang pertama ini pada gambar, yaitu adalah nama environment di platform I/O-nya. Kemudian untuk baris kedua yaitu akan menentukan platform hardware yang akan digunakan. Kemudian untuk baris yang ketiga di sini akan memberitahu platform I/O bahwa board yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. Oke, di sini untuk baris yang ketiga kita sesuaikan dengan board yang akan kita gunakan. Terus kemudian untuk baris yang keempat akan memberitahu bahwa kita akan memakai Arduino Framework. Terus kemudian untuk baris yang terakhir yaitu akan menentukan baud rate serial monitor dari platform I/O. Nah, untuk baud rate-nya itu adalah 115200. Kemudian untuk selanjutnya ada hasil program user interface PWM motor DC. Nah, di sini untuk gambar UI-nya atau tampilan dari user interface-nya yaitu seperti ini. Lalu untuk tampilan UI ini berfungsi untuk mengatur PWM. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengatur nilai PWM secara manual. Kemudian posisi slider di tengah yaitu yang sebelah sini itu digunakan untuk mengatur nilai dari PWM yang diinginkan. Jadi seperti itulah. Kemudian selanjutnya hasil program user interface control PID motor DC. Nah, di sini untuk tampilan user interface-nya yaitu seperti ini gambarnya. Di sini tampilan UI ini berfungsi untuk mengatur PID dan lain-lain yang digunakan untuk monitoring real time. Kemudian juga tuning PID yaitu pengguna bisa mengubah parameter dan dapat melihat langsung dampaknya. Terus kemudian data bisa disimpan dalam PNG atau Excel CSV untuk evaluasi yang lebih lanjut. Nah, di sini pada UI interface ini kita dapat mengatur KP, KI dan juga KD-nya dan juga berbagai
plot ekspornya di sini kita dapat aktifkan atau kita dapat centang saja, maka dia akan muncul legendnya di sebelah sini. Dan ini untuk grafiknya kita dapat melihat secara langsung, kemudian kita dapat menyimpan datanya juga. Nah, kita dapat menyimpan datanya di dalam sebuah file Excel, dan untuk grafiknya kita dapat menyimpannya dalam PNG. Kemudian ada penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Nah, kontrol motor DC itu merupakan proses mengatur kecepatan dan posisi motor secara terukur menggunakan sensor atau encoder dan pengendali PID. Nah, tujuannya yaitu agar motor bergerak sesuai dengan perintah atau set point yang kita masukkan dengan respon yang stabil dan juga akurat. Kemudian ini merupakan data Excel hasil output pada percobaan kontrol PID motor DC. Oke, untuk datanya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa sistem PID bekerja dengan benar, kemudian motor juga meningkat ke set point dengan respon yang cukup cepat. Kemudian filtering juga sudah berjalan, mode kecepatan aktif, integral bertambah stabil sampai memenuhi koreksi errornya juga. Kemudian kecepatan real juga mendekati target. Nah, ini adalah hasil output grafik speednya. Di sini karena pada percobaan itu kemarin terjadi overshoot pada grafiknya ini. Di sini saya hanya mengambil grafik yang terlihat cukup bagus. Di sini untuk grafiknya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa PID sudah bekerja dengan bagus untuk memegang posisi, kemudian encoder sudah bekerja secara manual, kemudian filter speed bekerja secara sempurna, dan sistem juga dalam kondisi stabil. Nah, selanjutnya ini adalah hasil output grafik posisi. Oke, untuk grafik posisinya itu seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa PID aktif tapi tidak punya cukup kekuatan. Terus kemudian PV juga terbaca benar. Kemudian set point juga tidak akan mempengaruhi motor karena output PID-nya terlalu kecil atau tidak dikirim ke driver. Oke, kemudian di sini ada karakteristik parameter dan penjelasannya. Di sini saya juga menambahkan pada program untuk dapat memberikan karakteristiknya secara otomatis. Nah, untuk tampilan dari karakteristiknya itu seperti ini. Ada delay time, rest time, peak time, settling time, maksimum overshoot-nya, kemudian juga ada error, steady state-nya. Nah, untuk parameter dan penjelasannya yaitu yang pertama ada delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 50% dari nilai akhir, yaitu 23,7 second, yaitu sekitar 23,7 second. Kemudian untuk rise time-nya yaitu waktu dari 10% ke 90% nilai akhir. Nah, di sini karena dia 0 second, jadi sistem ini langsung melonjak tanpa adanya transisi bertahap. Jadi dia langsung naik secara langsung tanpa adanya transisi. Terus kemudian ada peak time. Di sini waktu saat sistem mencapai nilai maksimum yaitu 56,9 second. Kemudian ada settling time, yaitu waktu hingga sistem stabil dalam rentang sekitar 2% dari nilai akhir. Kemudian untuk selanjutnya ada karakteristik dari respon sistemnya. Di sini untuk karakteristik dari respon sistemnya yaitu yang pertama ada maksimum overshoot-nya yaitu sekitar 153,8%. Kemudian juga sistem melampaui nilai akhir sebesar 153,8% yang menunjukkan bahwa respon sangat agresif dan tidak stabil. Nah, kemudian error steady state-nya juga 4, yaitu adalah selisih antara nilai akhir yang diharapkan dan
yang dicapai sistem. Nah, nilai 400 ini menunjukkan bahwa sistem tidak mencapai target dan memiliki kesalahan yang tetap besar. Nah, ini untuk karakteristiknya ini saya masih menggunakan yang mungkin grafiknya ada overshoot-nya di sini. Nah, ini yang menunjukkan respon sangat agresif. Nah, di sini saya masih memakai grafik yang memiliki overshoot. Untuk karakteristiknya seperti ini. Oke, jadi cukup segitu aja untuk pembahasan dari materi pada dasar sistem kontrol kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sebelum memulai simulasinya, di sini kita install dulu Python. Nah, di sini terdapat banyak pilihan dan berbagai versinya. Nah, di sini kita install yang Windows 64 bit aja, kemudian kita tunggu. Oke, setelah itu kita open aja. Nah, di sini karena saya udah install, jadi nanti di sini tinggal kalian install aja. Dan juga di sini setelah install Python, di sini kalian harus menginstall untuk extension lainnya juga. Oke, seperti itu. Nah, oke, untuk simulasinya di sini saya menggunakan editor kursor. Untuk programnya di sini kita pada kursor ini kita dapat melakukan prompt atau memberikan prompt pada AI-nya. Di sini AI agennya bisa kalian ketikkan promptnya di sini. Terus kemudian untuk yang pertama itu kita harus menginstal dulu. Kita harus menginstal dulu extension yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk extensionnya saya cara menginstal extensionnya di sini ada Python sama platform IO. Nah, di sini pertama kita klik icon sebelah sini yang kotak-kotak ini, kemudian kita install di sini. Kita cari aja misalnya Python. Nah, di sini terus kemudian kalian pencet, lalu di sini klik install. Di sini karena saya sudah menginstal, jadi tampilannya seperti ini. Jika belum menginstalnya, di sini maka ada tampilan atau menu install. Diklik aja install, kemudian setelah itu selanjutnya kita akan menginstal. Platform IO. Nah, di sini untuk extension platform IO ini digunakan karena saya menggunakan microcontroller juga. Nah, di sini nanti tampilannya ada menu install, dipencet aja. Nah, kemudian setelah itu ditunggu sampai selesai. Lalu kita akan masuk ke simulasinya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam simulasinya. Di sini setelah pada saat dalam simulasi di sini kita memerlukan beberapa extension. Di sini kita harus menginstal extension, yaitu ada platform IDE dan juga Python. Nah, Python dan platform IO IDE ini kita install dulu untuk extensionnya. Lalu setelah diinstal, kita bisa pergi ke tanda panah yang ini, lalu kita buka platform IO. Nah, setelah itu kita klik open. Nah, maka tampilan akan muncul seperti ini, PIO Home. Lalu kita klik New Project. Nah, di sini kita buat nama projectnya, misalnya PWM. Seperti ini. Lalu untuk boardnya di sini saya menggunakan board Arduino Mega 2560. Nah, yang ini.
kemudian untuk location-nya kita jangan kita centang, kita pilih, kita sesuaikan dengan folder yang kita inginkan. Terus setelah itu kita klik finish. Oke, kita tunggu dulu. Lalu dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini karena saya menggunakan 2560, di sini masih 1280, maka kita akan menggantinya dengan menggunakan AI. Di sini kita klik new again, lalu kita pastekan prompt-nya. Oke, kita enter, lalu kita tunggu untuk respon dari si AI-nya. Oke, kita tunggu dulu. Kita pilih yang OpenChat as editor aja. Oke. Sini kita tunggu dulu. Di sini kita prompt lagi aja. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini dia sudah mulai muncul. Nah, setelah itu di sini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk warna yang merah ini dia adalah program yang akan dihapus. Terus kemudian untuk yang hijau ini adalah program yang akan kita pakai. Nah, di sini kita pilih keep yang ini. Kita klik keep. Ini juga keep semua. Oke, kita tunggu. Ya, setelah itu kita pergi ke file main.ccp, yaitu ada di source, kemudian ini main.ccp. Nah, ini juga kita keep semua. Oke, setelah itu kita pergi ke UI motor.py. Nah, dia ada di sini, motor.py. Kita keep juga. Oke, jika sudah, setelah itu kita pergi ke main.ccp-nya lagi, kemudian kita build programnya. Oke, di sini sudah sukses. Kemudian kita juga ke platform IO-nya lagi, kita build. Oke, di sini juga sudah sukses, sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, kita hapus dulu, kita balik ke UI motor.py. Kemudian kita run Python file. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita atur untuk nilai dari si PWM-nya. Oh iya, sebelum kita run Python filenya, di sini kita upload dulu main.ccp-nya, kita upload ke Arduino-nya. Oke, di sini sudah sukses. Nah, jika sudah sukses di-upload dan sudah sukses di-build, maka di sini kita baru run untuk Python filenya. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini yaitu adalah slider untuk mengatur PWM dari motor DC-nya. Di sini selanjutnya kita akan membuat untuk PID-nya. Di sini kita, karena tadi saya sudah buat di sini,
Saya akan jelaskan untuk cara membuatnya di sini. Kita buka dulu untuk foldernya di sini, PID motor DC-nya. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan simulasi untuk yang PID motor DC-nya. Nah, di sini kita buat folder dulu, caranya masih sama. Kita ke PID Home, terus kita klik New Project. Di sini kita buat namanya, kemudian boardnya. Di sini masih reconnecting. Terus kemudian locationnya kita simpan di folder yang kita inginkan. Jadi caranya sama aja seperti yang sebelumnya. Terus setelah kita membuat project baru, yaitu PID motor DC, di sini saya membuatnya. Setelah itu kita nge-prompt lagi, kita masukkan prompt lagi di AI agennya. Di sini untuk promptnya saya masukkan seperti ini, buatkan kontrol PID Arduino Mega dan seterusnya, yaitu seperti ini untuk promptnya. Oke, kemudian setelah AI-nya merespon, di sini dia ada yang warna merah, ada yang warna hijau juga seperti yang tadi. Kemudian kita benarkan, kita keep semuanya, atau kita keep all. Setelah kita keep semuanya, kita upload. Kita build dulu untuk file main.ccp-nya. Di sini kita build. Oke, kita build. Nah, kita build seperti ini. Lalu untuk platform I/O-nya juga kita build. Oke, jika sudah sukses, kita hapus saja. Ini untuk file main.cpp-nya kita akan upload. Kita upload ke Arduino-nya. Kita upload ke board-nya. Oke, jika sudah sukses, kita upload dan juga kita build. Selanjutnya, di sini kita pergi ke file.py-nya. Setelah masuk ke file.py-nya, di sini kita akan langsung jalankan run Python file. Nah, jadi setelah itu di sini kalian setelah sukses untuk nge-build sama nguploadnya, di sini kalian klik run Python file di sebelah sini. Di sini kita membuka file yang namanya pokoknya yang .py ini. Kita klik run Python file. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu di sini untuk COM-nya kalian sesuaikan dengan COM yang kalian miliki. Terus kemudian kita klik connect di sini. Lalu setelah itu di sini kita bisa atur set point-nya, misalnya pada set point 400 saja. Kemudian untuk KP-nya misalnya kita kasih 1. Kemudian ini misalnya 0,15. Kemudian untuk time sampling-nya di sini kita masukkan 100 saja. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita klik start. Nah, di sini maka tampilannya itu akan menjadi seperti ini. Untuk grafiknya di sini sudah ada untuk keterangannya. Nah, di sini karena pembacaan dari algoritma encodernya itu kurang bagus, kurang teliti juga. Di sini kita stop dulu. Nah, kita stop dulu di sini. Oke, kita silang di sini. Kita prompt lagi. Untuk promptnya yaitu seperti ini. Nah, kita masukkan promptnya. Kita minta untuk perbaiki algoritma pembacaan encodernya. Sini, habis itu kita upload. Nah, kita tunggu si AI-nya itu memproses prompt kita.
Oke, di sini dia udah mulai merespon AI-nya. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung pencet aja ininya. Nanti akan diarahkan ke file yang ke program yang ingin diperbaiki. Nah, di sini setelah itu kita klik keep yang ini. Nah, ini juga. Oke, setelah semuanya udah. Oke, ini yang ini udah semua. Terus kita ke bawah lagi. Oke, kalau udah nggak ada lagi di sini bisa kita upload ulang untuk programnya karena dia udah ke update. Tadi kan udah kita ganti, kita upload ulang programnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah upload programnya sukses, setelah berhasil mengupload program main.ccp-nya, kita balik lagi ke file yang .py-nya ini. Kemudian kita run Python file. Nah, di sini kita konekkan sama kayak tadi. Caranya sama seperti tadi. Di sini set point-nya kita akan atur 400 saja. Kemudian KP-nya itu kita kasih 1, KI-nya itu kita kasih 0,15. Kemudian untuk time sampling-nya 100 saja. Oke, kemudian kita start di sini. Nah, dia pembacaan grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini bisa kita zoom juga. Nah, ini yang merah adalah raw speed. Ya, di sini masih ada yang kurang, masih ada yang harus kita perbaiki, yaitu untuk ketika mode speed itu harusnya dia speed yang digunakan itu speed per second. Kita prompt lagi di sini, kirim lagi. Oke, kita tungguin si AI ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini dia udah mulai ngerespon. Oke. Nah, di sini kita klik aja main.ccp-nya. Oke, kita tunggu dulu. Belum selesai, guys. Oke, kita tunggu dulu. Jadi itu pada mode speed harusnya errornya itu dihitung dengan speed per second. Jadi bukan dengan kecepatan per samplingnya atau raw speednya. Oke, sabar dulu. Nah, ini dia, kita keep lagi. Oke. Nah, setelah itu jika sudah, bisa kita upload programnya di main.ccp-nya, cpp-nya. Oke, jika sudah sukses kayak gini, jika sudah sukses seperti ini, selanjutnya ini coba kita upload lagi.
Nah, jika sudah sukses seperti ini, selanjutnya itu kita bisa pergi ke .py-nya lagi, file .py-nya, kemudian di sini kita run Python file. Nah, dia akan muncul lagi kayak gini. Kita konekkan, jangan lupa. Terus kita atur misal set point-nya itu 400. Kemudian misal AP-nya itu tadi 1. Kemudian ini itu kita kasih 0,15. Yang samplingnya itu misal kita kasih 100. Oke, kemudian kita start. Nah, setelah itu dia akan menjadi seperti ini. Untuk grafiknya dia lebih bagus, dan di sini sudah menggunakan speed per second. Speed per secondnya juga seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, mungkin agar lebih bagus lagi, kita ubah untuk si legendnya ini. Kita stop dulu, kita ubah lagi di sini. Kita ubah untuk legendnya ini, kita taruh di sebelah kanan bawah, dan kita mau untuk ditampilkan yang dicentang aktif saja untuk legendnya. Oke, kita tunggu si AI-nya lagi. Di sini memang agak lama, kita tunggu aja. Oke, di sini sudah mulai merespon. Oke, nah jika sudah, oke, kita tunggu dulu. Masih belum. Oke, setelah itu, oke, masih belum. Nah, ini udah muncul. Nah, ini dia, kita skip aja. Di situ. Oke, yang ini udah. Nah, setelah itu jika sudah, kita upload ulang main.php-nya. Upload. Oke, kita tungguin dulu. Ini kita hapus dulu deh. Oke, sebentar. Ini coba kita build. Oke, sudah sukses. Ke main.ccp lagi. Terus kita coba upload main.ccp-nya. Oke, masuk file. Oke, masuk file. Kita prom lagi aja di sini. Main, dengarkan main.ccp. Ya. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, di sini oke, udah sukses. Ini kita upload. Nah, ini sebentar, coba kita upload lagi. Kita upload lagi. Please, jangan error. Nah, oke, jika udah. Nah, di sini nah, ini kita keep aja, nih kita keep. Oke, kita buat ulang lagi, coba. Oke, udah sukses, kita upload. Nah, oke, udah sukses juga. Untuk build sama uploadnya udah sukses. Kita hapus saja, terus kemudian kita masuk ke .py lagi. Di sini kita langsung run Python file. Nah, oke. Nah, di sini untuk legendnya dia udah pindah ke sini. Oke, di sini juga. Nah, jika kita centang misalnya di sini, misalnya yang set point ini, kita nonaktifkan untuk centangnya, maka dia akan menghilang untuk legendnya. Dan jika kita aktifkan, di sini dia bakalan muncul legendnya. Oke, caranya masih sama, kita konekkan, kita atur set pointnya, misalnya 400, kemudian KP-nya kita kasih 1, 0,15, kemudian time sampling-nya kita kasih 100. Oke, kita start. Nah, di sini motor bakalan berputar. Nah, di sini bisa kita zoom juga untuk grafiknya. Nah, ini udah lebih bagus untuk grafiknya. Di sini set point, ada warna-warnanya juga. Nah, jadi grafiknya bakalan kayak gini. Nah, setelah itu jika sudah, di sini untuk menyimpan datanya kita bisa tekan stop dulu. Nah, setelah itu bisa kita save untuk PNG grafiknya. Maka dia akan tersimpan. Kemudian kita save Excel juga. Nah, maka dia juga akan tersimpan. Nah, di sini untuk grafiknya, untuk gambar grafiknya dia bakalan tersimpan di sini. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Kemudian ini adalah data Excel-nya. Nah, jika kita ingin membukanya di file Excel-nya, kita bisa ke file, kita bisa membuka langsung dari folder yang telah kita simpan di sini. Foldernya itu sesuai dengan folder yang kalian buat. Oke, kita coba di sini buka. Nah, jadi, nah ini udah ada datanya. Nah, ini merupakan data yang kita uji cobakan tadi. Dan kemudian untuk gambarnya juga bisa kita lihat dari sini. Misalnya ini untuk PNG-nya. Kita bakal coba untuk nge-save PNG-nya lagi. Jadi di sini kita hapus dulu. Nah, terus kita save lagi. Oke, di sini kita akan membuka. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan gambar dari atau PNG-nya dari grafik versi yang atas, yaitu yang speed. Nah, terus yang satu lagi yaitu merupakan grafik dari posisinya. Oke, jadi seperti itu. Oke, di sini selanjutnya pada program PID Motor DC ini saya akan menambahkan program lagi untuk otomatis menampilkan karakteristik dari respon sistemnya.
Nah, di sini ada delay time, kemudian rise time, peak time, settling time, kemudian maximum overshoot, dan juga error steady state-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk program tersebut. Oke, di sini kita masuk ke main.cpp-nya. Oke, di sini kita bakalan coba build terlebih dahulu. Nah, oke, jika sudah sukses, kita upload main.ccp-nya, kita upload filenya ke board Arduino-nya. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah sukses untuk di build dan juga di upload ke board Arduino-nya, selanjutnya kita balik ke PC pid.py ini, lalu kita klik run Python file. Nah, oke, maka jadi seperti ini. Nah, dia di sini ada tambahan yaitu analisa step responnya. Kita konekkan, kemudian kita atur seperti tadi. 400. Kemudian ini kita atur menjadi 1 aja, ini 0,15. Pakai sampling time-nya 100. Oke, kita start. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini bisa kita zoom juga. Oke, di sini coba kita atur KPI-nya dulu. Langsung 1 aja misalnya. Oke, di sini setelah itu kita stop untuk melihat Excel-nya atau datanya. Di sini kita pilih yang ini. Oke, 293935. Kemudian kita akan membukanya. Nah, tadi yang ini, yang 935 ini. Oke, bisa kita buka langsung di Excel. Kita bisa membukanya langsung di Excel. Di sini yaitu yang ini tadi 935. Nah, jadi untuk datanya seperti ini. Kemudian di sini kita balik lagi. Di sini bisa kita save juga untuk PNG grafiknya. Oke, di sini kita mencoba untuk analisa step responnya. Nah, di sini sudah dapat dianalisa untuk modenya itu kecepatan, step mulai pada T segini, terus kemudian delay time-nya itu 50%, 23,7930 second, kemudian rise time-nya juga ada, peak time-nya, settling time-nya juga ada, maximum overshoot, dan juga error steady state-nya juga ada di sini. Nah, oke, jadi seperti itu. Ya, setelah itu bisa kita save PNG grafiknya. Oke, 116. Di sini bisa kita lihat 116. Ini terus kemudian yang ini juga
Satu ini yang grafik atas, yang ini grafik bawah. Nah, jadi seperti itu Python file. Nah, dia bakalan langsung muncul kayak gini. Nah, setelah itu di sini kalian konekin dulu. Terus di sini misal kita atur set point-nya, asal aja. Nah, habis itu bisa kalian start. Nah, maka si motornya ini akan muter. Nah, terus untuk set point-nya ini pokoknya negatif sama positif tuh cuma nentuin arah doang. Nah, terus setelah itu bisa save Excel sama save grafiknya.